dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Kedua pelaku sempat menyembunyikan kendaraan yang digunakan untuk menghilangkan jejak. Lampu, Jai. Lampu, Jai. Nyarap. Lampu. Angkat. Ada yang bawa mobil. Ayo. Dua orang ditangkap di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat Selasa malam. Mereka diduga sebagai anggota kelompok yang mengeroyok ahli telematika lulusan ITB, Hermansyah. Mobilnya siapa yang bawa? Sini aja. Ke bawahin baru ke atas. Kedua orang ini diketahui bernama Lawrence Paliama dan Edwin Hitipeu. Mereka berhasil diidentifikasi dari rekaman kamera pengawas di lokasi penyerangan terhadap Hermansyah. Saat ini polisi masih memburu rekan pelaku yang masih buron. Spontan karena ada bis ke pinggir, dia spontan ke kiri, akhirnya nyerempet. Dia nggak terima, korban ngejar mobil tersangka, kedapatan, kemudian turun, tersangka langsung bacok. Hermansyah diserang oleh pelaku di kilometer 6 Tol Jagorawi hari Minggu lalu. Sebelum terjadi penyerangan, mobil korban bersenggolan dengan salah satu mobil pelaku. Saat ini korban dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto. Hidayat Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Kita temui jurnalis Kompas TV Vicky Kuen untuk memperoleh informasi terbaru dari perkembangan penangkapan penyerang ahli IT Hermansyah. Vicky, selamat sore. Saat ini kita belum mengetahui peran dari kedua pelaku yang ditangkap. Apa yang digali dari pelaku? Ya, Riko, dari dua pelaku yaitu Edwin Hitipeu dan juga Lauren Paliama ini memiliki peran masing-masing, di mana Edwin berperan pada saat kejadian ini menyetir kendaraan milik Lauren. Kemudian Lauren ini berperan sebagai yang membacok Hermansyah pada saat di Tol Jagorawi beberapa waktu lalu. Selain kedua pelaku, saat ini juga pihak kepolisian masih mencari terduga dua pelaku lainnya karena diketahui tidak hanya dua pelaku, tapi pada saat melakukan pembacokan ini diketahui para pelaku baru saja pulang dari salah satu tempat hiburan malam. Selain dari kedua pelaku, saat ini juga pihak kepolisian masih terus menggali keterangan dari kedua pelaku, dari Edwin dan juga Lauren, untuk sebenarnya mengetahui di manakah kedua pelaku yang masih buron. Dan berikut kami hadirkan pernyataan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengenai para peran pelaku. Yang bersangkutan dia malam itu habis dari Dugem dan dia juga minum miras di situ, minum miras. Kemudian setelah itu dia pulang, dan kebetulan rumahnya kan di daerah Depok sana itu. Jadi dia melewati kilometer 6 itu. Selain mencari kedua pelaku lainnya, Riko, saat ini juga polisi masih terus mencari barang bukti yang terus dikumpulkan. Selain pakaian yang masih adanya beberapa bercak darah pada saat kejadian, sudah ditemukan pada saat penggerebekan di rumah milik kedua pelaku, polisi memfokuskan mencari pisau yang diduga dilakukan atau digunakan oleh Lauren pada saat melakukan pembacokan terhadap Hermansyah. Riko. Vicky, apa motif para pelaku ini? Kita yang informasi kita tahu sementara adalah keserempet mobilnya, tapi juga kita tahu pelaku ini adalah debt collector atau penagih hutang. Apakah ada informasi lebih dalam soal itu? Berkaitankah dengan profesi keduanya? Ya, Riko, berdasarkan keterangan dari kedua pelaku pasca ditangkap, mereka mengatakan melakukan aksi ini secara spontanitas dan juga tidak mengetahui sebenarnya bahwa Hermansyah ini merupakan ahli IT. Mereka mengatakan melakukan pembacokan ini karena di bawah pengaruh minuman keras, kemudian juga tidak ada sama sekali mengenal dari Hermansyah maupun juga istri dari Hermansyah. Mereka melakukan ini secara spontanitas, namun hal ini tentunya masih terus didalami oleh pihak kepolisian karena masih mencari kedua pelaku lainnya. Riko. Baik, jurnalis Kompas TV Vicky Kuen melaporkan seputar dua pelaku yang sudah ditangkap terkait kekerasan terhadap ahli IT Hermansyah. Seusai jeda, saudara, Kompas Petang akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu personel Polres Depok yang ikut menangkap dua pelaku penganiayaan ahli IT dari ITB, Hermansyah.
Informasi lain, warga Kalimantan resmi laporkan pengamat tata kota Marco Kusuma Wijaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah ke Mabes Polri. Kompas Petang segera kembali. Kemewahan menikmati kopi Toraja hanya ada di Cafe Premium. Kini ada di Top Coffee Toraja Blend. Kopi dengan aroma yang khas dan rasa yang kuat. Makin diteguk, makin nikmat. Menembus batas kenikmatan kopi hitam. Hanya Top Coffee Toraja Blend. Bikin pengen lagi dan lagi. Top Coffee Toraja Blend. Bukan kopi hitam biasa. Dari Wings Food. Itu kembung. Itu kembung. Gimana pun kembungnya, bantu redakan dengan Gazero. Gazero, kembung reda. Gazero, kembung reda. Pertama di Indonesia, Sonsi Drink. Taste the double C plus D. Sonsi Drink. Gue suka nih. It's fresh. Sonsi Drink. Taste the double C plus D. Sonsi drinknya mana? Nyari tiket pesawat tanpa ribet. Traveloka dulu. Bisa selalu dapat harga terbaik buat pergi dadakan atau direncanakan. Bisa ubah jadwal, fiturnya makin lengkap, semua dalam satu aplikasi. Traveloka dulu. Liburan kemudian. Bungkus! Saya selalu memberi cap badak ke artis dan kru supaya menjaga tubuh dari panas dalam. Pada dia benar, saya hanya percaya sama larutan cap badak. Jangan lupa minum cap badak setiap hari yang ada badaknya. Pesan hotel yang pasti-pasti. Traveloka dulu. Pasti lengkap, pasti harganya, pasti gampang bayarnya, dan pasti bisa nginep. Traveloka dulu. Pasti liburan kemudian. Kemewahan menikmati kopi Toraja hanya ada di Cafe Premium. Kini ada di Top Coffee Toraja Blend. Kopi dengan aroma yang khas dan rasa yang kuat. Makin diteguk, makin nikmat. Menembus batas kenikmatan kopi hitam. Hanya Top Coffee Toraja Blend. Bikin pengen lagi dan lagi. Top Coffee Toraja Blend. Bukan kopi hitam biasa. Dari Wings Food. Saudara, tim gabungan Polres Depok dan Polres Jakarta Timur menangkap 2 dari 4 pelaku penganiayaan terhadap ahli teknologi informasi lulusan ITB Hermansyah. Dan kami hadirkan detik-detik penangkapannya di Depok pada Rabu dini hari tadi. Satu lagi, Dai. Satu lagi, Dai. Dua pelaku disergap di kawasan Depok, Jawa Barat oleh tim Jaguar Polres Depok dan personel Polres Metro Jakarta Timur di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku ketika itu menggunakan mobil Toyota Fortuner. Mereka kemudian diminta untuk tiarap oleh tim Jaguar yang menyergap mereka. Pelaku tidak melawan ketika ditangkap. Bang, tunggu Pak Wak. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolresta Depok, Kombes Heri Heriawan, dan Wakapolres Depok AKBP Faizal Ramadhani. Ketua tim Jaguar Ibtu Winam Agus juga ikut serta dalam penangkapan ini. Polisi menangkap pelaku setelah memeriksa rekaman CCTV Jasa Marga yang ada di Tol Jagorawi. Polisi langsung bergerak melakukan pengejaran dan mendapat informasi kedua pelaku tengah mengarah ke Depok. Yang disaksikan tadi adalah bagaimana dramatisnya penangkapan dua pelaku penganiaya ahli IT lulusan ITB di Depok.
Kini kami telah tersambung dengan Wakapolres Depok AKBP Faisal Ramadani yang ikut serta dalam penyergapan Rabu dini hari tadi. Selamat sore Pak Faisal. Selamat sore. Pak Faisal, bisa diceritakan kepada kami bagaimana proses penyergapan 2 pelaku di Depok pada Rabu malam dini hari? Ya, Rabu malam dini hari itu kami dapat informasi bahwa kedua tersangka akan datang dari arah Bandung menuju salah satu rumah tersangka atas nama Edwin yang berada di Sawangan. Kedua tersangka kemudian ketika masuk dari tol, kemudian keluar, kita ikutin, dan ketika sampai di Jalan Dewi Sartika, kita sergap. Demikian. Ada peristiwa yang dramatis ketika penyergapan itu berlangsung, Pak Faisal. Ada teriakan-teriakan tiarap, ada teriakan-teriakan kemudian mengacungkan juga senjata api ke arah kedua pelaku. Apa ada perlawanan sebelumnya, Pak Faisal? Kalau perlawanan sama sekali tidak ada. Hanya kita mencoba untuk menerapkan standar prosedur untuk penangkapan karena ini kan tersangkanya adalah tersangka penganiayaan dengan senjata tajam. Dan dimungkinkan dia bisa melukai anggota kalau tidak dilakukan SOP dengan baik, demikian. Standar di tim Jaguar seperti apa sebenarnya Pak Faisal? Ya, standar penyergapan dan penangkapan itu? Setiap kali kegiatan kan tim Jaguar ada 2 sampai 4 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4. Nah, sehingga ini yang kita lakukan, kita gunakan untuk melakukan penyergapan tadi malam. Kedua orang ini kalau kita melihat langsung mudah dilumpuhkan oleh tim Jaguar pada saat itu ya Pak? Ya, yang terlihat seperti itu. Tapi kan awalnya ya ada sampai sekian lama baru kita sergap. Dan kemudian kita suruh tiarap kan seperti itu. Sempat dilakukan penggeledahan juga Pak oleh tim Jaguar terhadap mobil yang mereka gunakan, terhadap juga pelakunya? Ya. Apa yang ditemukan? Standar. Kalau kita temukan ada pisau kecil di dalam. Maaf Pak Faisal, sempat terputus tadi, apa yang ditemukan oleh tim Jaguar dalam penggeledahan? Ada pisau kecil ya, pisau kayak seperti pisau lipat yang kita temukan di TKP pada saat penggeledahan dan itu kita amankan. Itu saja yang ditemukan oleh tim Jaguar ya Pak? Yang kita temukan di TKP saja. Dari temuan dari tim Jaguar ada senjata tajam pisau lipat kecil yang ditemukan bersama dengan pelaku. Artinya mereka memang membahayakan dalam tanda kutip seperti itu Pak Faisal? Ya. Demikian karena itu sehingga kita perlu melakukan tindakan tersebut dengan SOP yang baik dan benar. Apa yang disampaikan oleh kedua pelaku ketika ditemukan senjata tajam di sana? Tidak ada komentar memang. Tidak ada alasan mengapa mereka membawa senjata tajam itu juga? Itu nanti kita akan dalami lagi kalau untuk itu. Memang di TKP kita temukan ada pisau lipat. Pisau lipat? Ya. Oke, pisau lipat yang membahayakan artinya ya Pak? Ya. Masih ada 2 pelaku lagi Pak yang masih terus diburu dari tim Jaguar. Apakah juga akan mencari berdasarkan instruksi dari pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat mungkin untuk memburu 2 pelaku lainnya? Wilayah mana saja? Ada tim yang meluncur ke arah Bandung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada kabar yang lebih mengembirakan demikian. Dalam waktu dekat ya Pak? Ya. Baik, terima kasih AKBP Faisal Ramadani, Wakapolresta Depok, Jawa Barat telah bergabung di Kompas Petang hari ini. Kita menuju sorotan lain, Saudara. Pengamat perkotaan Marco Kusuma Wijaya siang tadi dilaporkan oleh Surpani Sulaiman yang juga Ketua Organisasi Kemasyarakatan Persekutuan Asli Kalimantan atau PASAK. Surpani melaporkan Marco ke Barreskrim Polri dengan tuduhan telah melakukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sosial yang tersebar lewat media elektronik. Surpani menilai pernyataan Marco terkait pemindahan ibu kota lewat akun Twitternya telah menyinggung warga Kalimantan, sehingga menurutnya kasus ini perlu diproses secara hukum. Tapi persoalan yang disebutkan Saudara Marco bahwa masyarakat Kalimantan itu isinya cuma monyet-monyet, ini yang luar biasa menghina buat masyarakat Kalimantan. Dan kita akan terus kawal laporan ini sampai Saudara Marco diadili seadil-adilnya oleh penegak hukum.
Protes terhadap perkataan pengamat perkotaan Marco Kusmawijaya berawal dari pernyataannya terkait rencana pemindahan ibu kota yang disampaikan lewat akun Twitternya. Salah satu kelompok yang memprotes dan mempersoalkan secara hukum ucapan Marco adalah Ormas Persekutuan Asli Kalimantan atau PASAK yang mengatakan bahwa kasus ini perlu diteruskan ke polisi. Selain itu, kelompok ini juga berencana menyelesaikan lewat hukum adat setempat. Ini menyangkut persoalan pidana dan Undang-Undang ITE, kemudian juga kita akan menuntut saudara Marco secara hukum adat di Kalimantan. Kita meminta nanti Dewan Adat Kalimantan, Kutai Banjar, untuk melakukan satu prosesi adat, tentunya berdasarkan aturan-aturan dan norma-norma yang ada di Pulau Kalimantan. Dan itu harus ditaati oleh semua orang yang ada di Indonesia, harus menghargai dan menghormati kearifan lokal. Sementara itu, Marco Kusmawijaya lewat akun Twitternya telah menyatakan permintaan maaf terkait ucapan yang dianggap menyinggung warga Kalimantan. Dikutip dari Kompas.com, Marco mengatakan, "Saya fokus meminta maaf kepada para ketua adat dan menjelaskan maksud saya sebenarnya. Sama sekali tidak benar menghina. Mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan perasaan saudara-saudara di Kalimantan." Pemerintah sendiri saat ini memang terus mengkaji rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Sejumlah tempat seperti Palangkaraya menjadi salah satu pilihan alternatif lokasi ibu kota baru. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui apa saja isi pelaporan terhadap pengamat perkotaan Marco Kusmawijaya oleh Organisasi Kemasyarakatan Persekutuan Asli Kalimantan atau PASAK, lewat sambungan telepon kita sudah bersama Ketua PASAK, Surpani Sulaiman. Pak Surpani, selamat sore dengan Riko. Halo, selamat Riko. Pak Surpani, bisa lebih banyak lagi dijelaskan kepada kita mengapa ujaran ini perlu dibawa dan dilaporkan ke kepolisian? Saya pikir ini pelajaran yang cukup berarti buat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa ketika perbuatan sesuatu orang menilai, memfitnah, apalagi merendahkan harkat dan martabat satu daerah atau suku ataupun sifatnya bersifat kedaerahan, itu layak untuk kita proses secara hukum, karena ini presiden buruk buat contoh penegakan hukum di Indonesia. Ini bagian mana dari Twitter itu yang pada akhirnya betul-betul menyinggung menurut Anda? Saya pikir dari cuitan Twitter saudara Marco cukup jelas, Pak. Yang pertama poinnya adalah ketika ibu kota dipindahkan dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan, asumsinya dari kalimat yang dilontarkan, dicuitkan oleh saudara Marco, bahwa pertama korupsi bisa meningkat kalau ada perpindahan dari Jakarta ke daerah. Nah, sementara tidak ada korelasinya secara demokrasi antara daerah dengan tingkat korupsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, saudara Marco ini kan terkesan merendahkan sekali orang-orang yang ada di daerah. Contohnya misalnya mengatakan bahwa ketika dipindah ibu kota ke daerah, media-media tidak bisa melakukan kontrol sosial. Ketiga, persepsinya adalah bahwa masyarakat yang ada di Kalimantan itu dianggap tidak ada. Bahkan di situ diasumsikan dengan monyet-monyet yang bisa menjadi saksi. Oke. Ketika, Pak Sulaiman, Pak Marco sudah meminta maaf lewat Twitter. Apakah Anda sudah tahu juga dan sudah minta maaf secara langsung atau gimana? Apa tanggapan Anda soal ini? Saya pikir persoalan permintaan maaf itu persoalan terpisah, Pak. Jadi persoalan hukum ini tidak bisa serta-merta dengan hanya saudara Marco meminta maaf di Twitter. Itu bisa menjadi pertimbangan hakim nanti dalam persidangan untuk menjadi rujukan dan pengambilan keputusan. Tapi kita masyarakat Kalimantan yang merasa terhina dengan tweetannya Marco, proses hukum kita mau ditegakkan, dan ini bisa menjadi contoh buat masyarakat yang ada di Indonesia. Artinya Anda tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal untuk mengomentari sesuatu yang merugikan atau dianggap merugikan orang lain. Oke, Pak Sulaiman, sempat disebutkan juga saudara Marco ini akan menjalani upacara atau sidang adat di Kalimantan, itu benar? Oh ya benar, Pak. Jadi Dewan Adat Dayak Kutai Banjar yang ada di Kalimantan menyiapkan. Jadi ketika pihak berwajib melakukan proses dan bisa dibuktikan secara hukum positif, kita juga minta saudara Marco secara
gentle, bertanggung jawab terhadap tindakannya, datang ke Pulau Kalimantan untuk melakukan prosesi hukum adat yang tentunya sesuai dengan ketentuan norma dan hukum yang ada di Pulau Kalimantan. Itu kapan Pak Sulaiman dan seperti apa sidang adat itu akan berlangsung? Sidang adat kita lakukan ketika menunggu proses hukum positif ini kita buktikan di Mabes Polri. Makanya kita minta kepada penyidik di Baris Krim Mabes Polri untuk secepat-cepatnya melakukan proses pemanggilan daripada saudara Marco. Sidangnya itu akan berbentuk seperti apa Pak? Tolong dijelaskan karena kita semua tidak familiar dengan itu. Dan kapan kira-kira Pak? Ya, kita mungkin dalam jangka waktu dekat sidangnya tentunya akan dilakukan dengan proses adat yang berlaku di Pulau Kalimantan seperti dengan sidang-sidang pelanggaran adat yang ada di Pulau Kalimantan. Baik. Pak Surpani Sulaiman, Ketua Pasak, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara Panitia Hak Angket KPK mengunjungi Mabes Polri dan bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Apa yang mereka bicarakan? Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membubarkan Ormas Anti Pancasila sebagai kebutuhan yang mendesak. Dua informasi tadi dan lebih banyak lagi saat Kompas Petang kembali. Tanah Abang ini di luar kota Batavia, dan Batavia ketika dibongkar pindah ke Walter Preden yang lapangan Banteng dan sekitarnya. Tanah Abang juga masih berada di luar kota Walter Preden. Bisa kita bayangkan, bisa kita berimajinasi kalau dulu di sana adalah tuan-tuan Belanda gitu. Jadi kalau kita naik tram dulu sampai ke Tanah Abang. Singkap, Rabu 12 Juli pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya Andrew Darwis, pemimpi, pekerja keras, suka tantangan. Saya Niluh Jelantik, semua gak ada yang instan. Butuh konsistensi dan intuisi. Top Coffee Susu, inspirasi saya setiap hari. Sundulgan. Top Coffee Susu, bikin ide ngalir terus, makin cinta. Jadilah Top Generation. Mulai dari sekarang. Top Coffee Susu, enaknya menginspirasi. Dari Wings Food. Bungkus! Saya selalu memberi cap badak ke artis dan kru supaya menjaga tubuh dari panas dalam. Pada di benar, saya hanya percaya sama larutan cap badak. Jangan lupa minum cap badak setiap hari yang ada badaknya. Itu kembung. Itu kembung. Gimana pun kembungnya, bantu redakan dengan Gazero. Gazero, kembung reda. Gazero, kembung reda. Pertama di Indonesia, Sonsi Drink. Taste the double C plus D. Sonsi Drink. Gue suka nih. It's fresh. Sonsi Drink. Taste the double C plus D. Sonsi Drinknya mana? Pesan hotel yang pasti-pasti. Traveloka dulu. Pasti lengkap, pasti harganya, pasti gampang bayarnya, dan pasti bisa nginep. Traveloka dulu. Pasti liburan kemudian. Saya Riko bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, setelah pekan lalu mengunjungi Lapas Sukamiskin Bandung menemui narapidana kasus korupsi, Panitia Angket KPK siang tadi mengunjungi Mabes Polri dan bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Seusai menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan pimpinan Polri lain, Panitia Angket KPK menjelaskan bahwa pertemuan dengan Kapolri untuk menjelaskan soal tugas dan fungsi pansus. Ketua Panitia Angket KPK Agun Gunanjar juga meminta dukungan polisi dalam menjalankan tugasnya. Mintakan dukungan peran dari Polri untuk dapat kiranya tugas-tugas penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket ini bisa berjalan efektif, bisa berjalan efisien,
yang tentunya tidak lalu menimbulkan hal-hal yang justru kontraproduktif. Misalkan terjadinya mobilisasi massa, lalu pengerahan yang membuat gaduh. Jadi kami tidak harapkan itu terjadi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghormati penggunaan hak angket yang digunakan oleh DPR. Kapolri juga menjelaskan dialog dengan panitia angket KPK lebih membahas soal pengamanan anggota pansus dan saksi yang akan dipanggil serta proses kerja pansus ini. Namun dalam pernyataan bersama itu tidak disinggung soal permintaan panitia angket KPK terhadap polisi terkait penjemputan Miriam Haryani untuk dihadirkan dalam rapat yang digelar panitia angket. Diminta untuk memberikan pengamanan, misalnya terhadap saksi-saksi atau narasumber yang dipanggil oleh pansus. Kita siap juga, karena itu juga merupakan tugas kepolisian untuk menjamin keamanan setiap warga, apalagi warga yang diundang atau dipanggil oleh pansus yang merupakan sekali lagi hak daripada DPR yang diatur oleh undang-undang. Kemudian juga pengamanan untuk anggota-anggota pansus kalau saat ini memang diperlukan. Sebelumnya pimpinan KPK pada Kamis pekan lalu berkunjung ke Mabes Polri dan ditemui oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Saat itu pimpinan KPK menyebut pertemuan sebagai bagian dari upaya memperkerat silaturahim pimpinan dua lembaga ini. Kedua pimpinan juga membicarakan penguatan kerjasama dalam bertugas. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam pernyataannya seusai pertemuan mengatakan polisi siap membantu operasi KPK dengan mengerahkan jaringan dan petugasnya di lapangan. Sejak dibentuknya pansus hak angket KPK oleh DPR hingga sejumlah tuduhan yang ditujukan kepada KPK, polemik atas keberadaan pansus angket KPK terus bergulir. Bahkan di ranah pakar hukum terbelah, ada yang mendukung dan ada yang menolak pansus. Kita bahas bersama narasumber saya di Kompas Petang, Arteria Dahlan, anggota pansus hak angket KPK fraksi PDI Perjuangan, Teguh Nasrullah, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Pak Arteria, Pak Nasrullah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lewat Skype kita juga terhubung dengan Edward Hiarie, pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada. Prof. Edi dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Mas Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ke Prof. Edi terlebih dahulu. Prof. Edi, kan saat ini terbelah dua kelompok warga, siapapun mereka. Bagaimana kita mendudukan ini dari sisi keilmuan yang Anda miliki soal pansus angket KPK ini? Begini, yang pertama ingin saya jelaskan bahwa perbedaan pendapat dalam konteks akademik itu sah-sah saja. Tetapi saya mencoba melihat persoalan ini secara netral. Yang pertama, dalam konteks hukum ketatanegaraan, ketika kita berbicara soal hak angket, sebetulnya berasal dari Perancis ya, dan itu hanya dikenal dalam sistem parlementer. Karena pada akhirnya hak angket itu dia menuju kepada mosi tidak percaya kepada Prime Minister, kemudian dijatuhkan. Kemudian ini diadopsi dalam sistem kita yang sebetulnya kita bukan parlementer tapi presidensial di sini. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang MD3, memang DPR memiliki hak angket karena di dalam Undang-Undang MD3 itu hak angket dapat dilakukan kepada lembaga-lembaga yang menjalankan undang-undang. Ini memang sangat multitafsir. Kalau kita melihat dari segi teoretis, sebetulnya ini adalah kepada pelaksanaan fungsi eksekutif. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak hanya fungsi eksekutif ansih dalam pengertian penyelidikan dan penuntutan, tetapi di situ juga ada satu fungsi yudikatif karena merupakan integrated criminal justice system dalam sistem peradilan pidana, khususnya adalah dalam konteks pemberantasan korupsi. Kalau kita mengikuti Undang-Undang MD3, maka itu sebetulnya tidak hanya KPK saja yang bisa dimintakan hak angket. Mahkamah Agung pun bisa diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan hak angket karena Mahkamah Agung pun melaksanakan undang-undang. Ini lalu kemudian seakan-akan DPR itu seperti Tuhan yang amat sangat
berkuasa. Ini yang saya kira satu hal koreksi yang harus diberikan kepada Undang-Undang MD3 itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau kita merujuk kepada asbabun nuzul, ini kalau anggota dewan itu mau jujur, ya mau jujur berbicara sesuai dengan hati nurani, sebetulnya hak angket ini kan muncul ketika persoalan Miriam, yang mana Miriam ini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus iktp. Disinilah yang menurut saya DPR sudah melakukan intervensi ekstrajudisial terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Kira-kira komentar saya awal seperti itu. Ekstrajudisial, kalau Pak Nasrullah melihatnya? Jadi gini, saya ingin mengatakan dulu bahwa ketika RUU KPK ini dibuat, kami dari Pusat Kajian Sistem Peradilan di Pidana di Fakultas Hukum UI, kebetulan saat itu saya ketuanya, sempat melakukan kajian terhadap draft itu. Nah, kajian akademis yang kami lakukan, draft RUU Undang-Undang KPK ini 1001 persoalan, banyak sekali permasalahan timbul. Salah satu yang kita diskusikan adalah makna independensi yang ada di dalam pasal 30. Kita sudah memberikan analisis apakah independensi dia tidak terikat kepada semua lembaga tinggi negara manapun apakah, atau independensi dalam konteks dia melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Saat itu almarhum Prof. Lubi Lukman mengatakan, sudahlah nggak usah dipermasalahkan dulu. Kalau ini mau dipermasalahkan menjadi sebuah benda yang sangat sempurna, nggak akan ada lembaga yang akan menangani khusus tidak pidana korupsi. Biarkan berjalan 2 tahun, habis itu kita evaluasi. Ini maksudnya di Undang-Undang KPK tahun 2002. Ya itu. Nah kemudian ya sudah, kalau memang hanya 2 tahun dievaluasi, kita siap. Biarkan berjalan, nanti kita akan temukan. Tapi ini sudah 15 tahun. Sudah berjalan, Undang-Undang KPK ini tidak bisa diutak-atik sebagaimana kitab suci. Yang ingin Anda katakan adalah perlu direvisi, ujungnya ke sana. Harus ke sana. Nah, kemudian saya ingin katakan bahwa makna independensi yang ada di sebuah lembaga sekarang Bank Indonesia. Jadi karena gini, sekarang di Indonesia ini begitu banyak komisi atau lembaga yang menyebutkan dirinya sebagai lembaga independen. Bank Indonesia di dalam lembaga negara yang independen atau lembaga pemerintah yang independen. Lembaga penjaminan simpanan juga independen. Nah, kemudian BI independen, KPPU independen, menyebutkan diri. Makna independen di sini harus kita perjelas karena makna independensi ini kalau kita lihat di dalam berbagai literatur mempunyai makna yang berbeda-beda ketika independen tidak bisa diintervensi dalam menjalankan tugas. Pak Nasrullah, tapi kan awal masuknya ini dari IKTP, tidak dulu ke sana. Pak Arteria ujungnya memang akan ke revisi Undang-Undang KPK itu? Bukan itu. Saya sedikit lagi saya selesaikan gini. Jadi terkait dengan kasus yang ada selama ini, mungkin saya sependapat dengan Pak Edi, pasti beliau juga sependapat dengan saya. Hukum pidana ini dahsyat sekali dampaknya. Apalagi orang yang diterapkan hukum pidana itu akan berdampak berubah status dia. Harta kekayaannya bisa disita, penempatan dia di dalam penjara. Nah, kemudian kewenangan itu diberikan kepada aparatur negara. Aparatur negara itu punya kewenangan yang begitu dahsyat. Penyidik, penuntut umum dahsyat sekali. Oleh karena itu, undang-undang atau sistem dalam hukum pidana ini harus mengatur tata cara yang ketat, rinci dan detail. Jadi yang coba Anda katakan oleh karena adalah itu pengawasannya harus pengawasannya, ada. revisi undang-undangnya perlu. Pengawasannya itu baik. Itu sejauh itu jadi memang. Saya pertama-tama saya hormati sikapnya Pak Edi. Tapi saya juga memohon sekali setiap kita berdialektika, berdiskusi ini harus membangun konstruksi yang fair, yang sehat. Kan yang ditanyakan tadi hak angket. Ya jangan dikaitkan lah nanti motif dari DPR dan sebagaimana itu nggak pas lah. Yang ingin saya sampaikan begini, pansus hak angket DPR ini tidak ada kaitannya dengan IKTP. Nggak perlu dikatakan kalau DPR mau jujur. Saya akan katakan lah, mungkin lebih jujur saya daripada orang lain, mungkin daripada Pak Edi. Tapi kan kita nggak etis juga kalau kita bicara seperti itu. Ya, kita ingin katakan jawab aja pertanyaannya. Saya katakan tidak ada kaitan dengan hak angket ini dengan IKTP. Kemudian jangan pula langsung ditarik nanti ujung-ujungnya pembubaran. Kita garansi tidak ada pembubaran KPK di sini. Yang ada penguatan sistem dan kelembagaan.
bangun dong optimisme, bangun dong argumentasi yang lebih menyehatkan publik. Kenapa? Ajak itu KPK untuk datang ke pansus. Ya, bukan dikatakan tadi yang macam-macam. Kemudian kami dukung kok yang namanya penegakan anti korupsi. Kalau DPR ada yang masuk penjara silakan tangkap. Tapi kalau KPK yang nggak benar juga diberesin dong. Ya itu kan fair. Kalau akademisi ngomong kayak gitu itu namanya cengli. Nah kita juga ingin sampaikan. Kalau Pak Edi tadi katanya ahli tata negara, pansus ini hadir dalam suatu dialektika dan peradaban kebangsaan dan ketatanegaraan yang ada di DPR. Pembahasan komisi bukannya nggak ada, Komisi 3 sudah membahas. Hampir semua fraksi mengatakan, oke ini diangketkan. Artinya apa? Nggak cukup diselesaikan pada pengawasan kami di Komisi 3 melalui pembahasan di RDP atau RDP komisi. Sehingga ada kesimpulan Komisi 3 yang mengatakan ini harus dilakukan hak angket. Oh, DPR ini nggak bisa mengangketkan kata siapa? Belajar dong tata negara. KPK itu lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum. Tinggal di googling tuh. Pendapat Prof. Jimli, pendapat siapa itu jelas. Ya. Basisnya apa? Terima APBN. Tiap hari dipanggil DPR. Melaksanakan perintah undang-undang. Angket ini apa? Melaksanakan penyelidikan. Apabila diketemukan ya. Penyimpangan terhadap undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas. Ini kan jelas. Kita mau ngecek. Ada di sini kita tanya ke. Ya enggak, kita mau ngecek dulu. Ya sejauh mana ini yang disampaikan oleh KPK. Kita sudah transparan betul. KPK, kami ingin minta bagaimana aspek kelembagaan kalian, tata kelola keuangan kalian, personil kalian dalam menyidik dan sebagainya. Ketiga, irregularities. Penyimpangan-penyimpangan yang tidak hanya menurut kami, tapi menurut prinsip HAM universal, menurut prinsip penyidikan, ya, scientific investigation yang diterapkan secara universal, Anda sudah menyimpang. Ini saja yang dijawab. Ini kan nggak bisa dijawab, tapi dibangun opini bahwa ini DPR pro koruptor, ini DPR melindungi teman-temannya yang IKTP. Cuman begini Pak, ya. Jadi kita juga ingin dipungkiri sebuah fakta bahwa hak angket ini muncul ketika sedang gencarnya KPK menangani kasus IKTP, sehingga sah-sah saja meskipun itu belum tentu benar ketika ada asumsi-asumsi. Ini saya mengatakan asumsi bahwa orang mengatakan bahwa hak angket ini dalam rangka menjegal IKTP. Saya berdoa itu jangan sampai terjadi. Gini, Bang, hanya saja saya mengatakan sistem pengawasan hak angket itu sebuah hal yang legal. Tidak bisa dinyatakan soal tentang apakah itu ada kaitan dengan hak angket, itu yang harus kita awasi, jangan terjadi. Bang, sederhana. Di kami berusaha semaksimal mungkin ya, sebentar. Setiap rapat pembahasan melibatkan partisipasi publik dan transparan. Agenda jauh-jauh hari sudah disampaikan. Saya juga bingung. Pimpinan kami sudah ngasih tahu agenda komisi kita, pansus kita mau ngapain. Tapi pada saat kita lagi ngadain agenda dipanggil sama KPK. Pak Teria, tahan sebentar. Kita kasih kesempatan untuk Prof. Edi. Prof, tadi Anda sempat mendengar apa kata Pak Teria, ada tanggapan karena kemudian yang kedua saya ingin sampaikan dulu ini. Ya, kita dipanggil. Prof. Edi sebentar, supaya kalau kami dipanggil KPK kita datang. Tapi kalau KPK dipanggil DPR nggak datang, Mas bayangin nggak alasannya kita nggak legitimate dan sebagainya. Kalau kita nggak legitimate, kita sudah dipansuskan, sudah diparipurnakan, sudah juga ada berita negara. Opsinya adalah melaksanakan dan menghormati itu. Sebelum kita dibatalkan dan dibubarkan, ikutin dulu. Kebayang orang yang dipanggil polisi, dulu, dipanggil polisi nih. Polisi mengatakan, Prof. Edi, apa yang ingin Anda katakan soal ini? Prof? Ya, saya dengar. Ya, Anda mendengar. Silakan. Ada yang ingin Anda tanggapi dari Pak Teria tadi? Ya, begini Pak. Jadi pertama saya katakan berdasarkan Undang-Undang MD3 itu DPR memiliki hak angket dalam pengertian sesuai dengan Undang-Undang MD3 itu sendiri, yaitu mengawasi pelaksanaan suatu lembaga dalam melaksanakan undang-undang. Tetapi saya katakan, oke lah, sekarang DPR berbicara soal hak angket, tetapi background historical, sejarah latar belakang hak angket yang sekarang sedang digulirkan, itu tidak bisa dipungkiri bahwa dia lahir dari kasus IKTP. Oleh karena itu saya katakan, kalau dia masuk kepada proses hukum dengan meminta pembukaan rekaman, bagi saya itu sudah melakukan intervensi. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh sahabat karib saya, Tengku Nasrullah, bahwa di satu sisi betul, Undang-Undang KPK itu membuat KPK sangat super body. Dia sangat mempunyai kekuasaan yang luar biasa karena dibentuk. Saya setuju pula yang dikatakan oleh Bang Nasrullah bahwa pelaksanaan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana itu harus diawasi.
dalam konteks KPK ini, kalau memang mau melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya peradilan dalam konteks IKTP, maka lakukanlah dengan proses justisia yang ada dalam pengertian sudah dilakukan pra-peradilan oleh Miriam. Nah, sebentar, saya mau lihat nih. Ya, saya mau mengatakan ya. Sekarang pengawasan terhadap KPK ini ada apa enggak, Itu Pak? menandakan ada intervensi. Ya, pengawasan terhadap KPK ini saya nanya sama Prof. Edi nih. Ya, intervensi seperti ini bagi saya sendiri itu sudah obstruction of justice, tindakan menghalang-halangi penyidikan. Ya, saya ingin sampaikan. Tadi dikatakan ada forum, ada ruang untuk mengkoreksi KPK. Berapa banyak ya yang kita sampaikan, yang korban sampaikan kepada KPK terkait dengan kinerja penyidik KPK? Korban yang mana? Siapa saja yang merasa penyidikannya tidak sesuai dengan... Contoh aja misalnya? Banyak lah, kita nggak mau nanti kamu datang ke Mas datang ke DPR, kita akan sampaikan ini semua. Kita akan usai jeda bahas ini, Pak Arteria, lebih banyak lagi bahas, tetap bersama kami saudara, perbincangannya akan lebih detail, tetap bersama Kompas. Kita nggak mungkin... Belantara, setiap minggu pukul 7 malam di Kompas TV. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, 8 tahun juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, juara dunia WorldSkills Competition Jerman, juara dunia ICT Innovative Serve Taiwan, Indonesia Best Private University 2013, 8 tahun juara nasional kontes roket Indonesia, dan berbagai prestasi nasional dan internasional. Pendaftaran Jalan Dago 160 dan Jalan Dipati Ukur 112, Bandung. Unikom, quality is our tradition. Bungkus! Saya selalu memberi cap badak ke artis dan kru supaya menjaga tubuh dari panas dalam. Pak Dedi benar, saya hanya percaya sama larutan cap badak. Jangan lupa minum cap badak setiap hari yang ada badaknya. Berhadiah 7 miliar 2017 dan pembangunan semakin banyak hadiahnya. Mulai dari ratusan juta uang tunai, sepeda motor, TV, kulkas, home theater, kompor gas, hingga ratusan juta voucher belanja. Banyak bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Ingat bahan bangunan, ingat Depo Bangunan. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Sudah saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Saya Riko bersama Anda di Kompas Petang, Arteria Dahlan, anggota Pansus Hak Angket KPK. Bersama kami di studio Kompas TV ada Teguh Nasrullah, ahli hukum pidana UI, dan Edward Omar Hieri, ahli hukum pidana UGM. Kita sedang membahas soal hak angket DPR terhadap KPK. Kalau Prof. Edi, Prof, ini ahli hukumnya aja terbelah. Tentu warga juga jadi bingung. Bisakah ini didudukan hitam dan putih? Siapa yang benar, siapa yang salah? Begini. Ada pepatah mengatakan kalau dua ahli hukum bertemu maka ada tiga pendapat. Sekali lagi perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Kalau hukum tata negara, hukum yang lain, dia melihat persoalan itu tidak bisa hitam dan putih. Berbeda dengan hukum pidana. Hukum pidana orang di pengadilan benar atau salah, hitam putih begitu ya. Saya tidak akan menyinggung lebih detail soal hak angket dalam konteks ketatanegaraan, dalam hukum tata negara, karena saya bukan expert di bidang itu. Saya hanya mengatakan dalam konteks pidana. Hak angket secara ketatanegaraan sah, tetapi kalau hak angket itu kemudian sudah masuk pada kasus tertentu, lalu kemudian dia mengintervensi proses penyidikan dalam satu kasus, bagi saya kesalahannya di situ. Bagi saya kesalahannya di situ kalau dia masuk intervensi pada satu kasus tertentu.
Bagi saya itu intervensi. Nah, itu adalah obstruction of justice, tindakan menghalangi penyidikan. Tetapi kalau satu hal yang general, silahkan saja. Oke, Pak Arteria. Oke, saya mau klarifikasi dulu. Pertama, kami ini kan baru di bulan pertama, ya kami belum juga masuk ke pokok perkara, materi perkara ini kan belum. Yang ada ini adalah bagaimana kita menyerap, menghimpun banyak data, banyak masukan dan informasi. Terhadap mereka yang bebas, pribadi bebas, mereka kita bukakan posko, datanglah. Sudah banyak laporan. Ya. Terhadap mereka yang tidak bebas, tapi berkaitan langsung, berinteraksi langsung, bersentuhan dan berpengalaman langsung, ya kita datang dong ke Sukamiskin. Ya, ke penjara waktu itu. Semua masukan ini ada. Ini belum masuk, ini belum kita bahas. Tadi dikatakan kalau nanti masuk ke materi perkara. Enggak ada materi perkara yang kita bahas. Kita hanya masih dalam tahapan pendahuluan ini. Kita pada saat ini menghimpun banyak masukan, kemudian kita memilah-milah mendalam 4 klaster. Klaster kelembagaan, klaster personil, klaster tata kelola keuangan, dan irregularities. Ya. Ini penting untuk dikasih tahu sama publik. Tadi saya mau menjawab, bagaimana kalau KPK begini kan ada mekanisme pengawasan. Saya sampaikan kalau ada mekanisme pengawasan nggak sampai begini dipansuskan. Ya, kalau KPK saja mau mendengar nggak sampai begini. Saya ingin sampaikan Pak, ya, operasi intelijen BIN saja yang sangat rahasia tunduk pada pemeriksaan BPK. KPK nggak mau, dia katakan itu rahasia Pak. KPK tidak mau. Kemudian pemeriksaannya dia katakan, kalau mau periksa saya, periksanya bagian ini saja ya. Oke, akhirnya disepakati sama BPK. Bagian ini saja dibilang, kalau bagian ini saja, bagian ininya lagi deh yang segini. Jadi yang Anda ingin coba katakan adalah bukan satu nggak bisa poin pengawasan ya, sebagaimana normatif undang-undang. Tapi, nah, saya ingin sampaikan juga, tolong deh, saya dikasih tambahan sedikit waktu. Ya. Bagaimana kita mau kasih gambaran? Pra-peradilan katanya, Mas didakwakan pasal A, misalnya pasalnya gratifikasi. Begitu tuntutan jadi pasalnya pasal B, suap misalnya. Pembelaan kita itu pembelaan pada saat gratifikasi dong. Itu terjadi untuk kasus apa? Banyak, hampir semua kasus. Termasuk kasus yang sudah masuk ke Sukamiskin. Kita hadir ke pansus ini karena apa? Dominan penyimpangan. Ya. Yang tidak bisa kita ingatkan terus, tapi KPK-nya masih itu sudah berkekuatan hukum tetap sekarang? Sudah. Kenapa tidak di awal proses Nanti saya akan kasih sampaikan lagi. Kenapa nggak bisa begitu? Nah, sebelumnya saya masih jawab yang tadi. Dewan Pengawas sudah disampaikan masukan. Nggak ditindaklanjutin tuh. Oleh? Dewan Pengawas. Ya. Sudah ditindaklanjuti oleh? Iya. Kemudian juga tata kelola keuangan juga begitu. Masalah aparatur berkali-kali, Menpan juga sampai pusing. Makanya kita mau panggil nanti Menpannya kita hadirkan. Ini bagian yang tadi. Nah kemarin tadi dikatakan, kan sudah disampaikan kok nggak bisa dilakukan pembelaan. Saya ingin sampaikan dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, itu saksi tidak bebas memberikan kesaksian. Ini melanggar KUHAP. Ya. Tapi kan Pak, sudah berkekuatan hukum tetap, bukankah seharusnya pada proses itu pada proses sebelumnya kalau kita ngomong lagi kayak tadi, intervensi penyidikan. Janganlah kita bermain kata-kata. Begitu kita main di perkara orang, DPR intervensi penyidikan. Pak Arteria, pada saat vonis kita ingin sampaikan. Ada 2 narasumber lain di sini, saya harus jadi tolong juga kita juga ingin sampaikan kita Pak Arteria, bukan mencari-cari masalah, tapi memberikan pencerahan gitu. Saya sangat sependapat dengan Prof. Edi bahwa hak angket itu hak DPR. DPR sah mengajukan hak angket. Tetapi sejauh mana DPR masuk ke dalam materi penanganan perkara itu yang kita cegah. Makanya kita belum bisa melihat sekarang ini. Ya, kita kawal di situ agar DPR tidak masuk ke dalam materi perkara yang merupakan ranah yudikatif. Itu satu. Yang kedua saya ingin katakan, saya tidak habis pikir kalau ada yang mengatakan KPK lembaga kuasi yudikatif. Artinya itu. Apa makna yudikatif, lembaga yudikatif itu? Dia adalah mengadili, memeriksa, memutuskan atau menetapkan suatu perkara yang diajukan ke lembaga itu. Nah, yang dikatakan kuasi itu adalah semu seperti peradilan perburuhan P4P, arbitrase, ya, atau komisi pengawas persaingan usaha yang mengadili perkara. Sementara KPK hanya 2 fungsi yang dia jalankan. Fungsi penyidikan di dalamnya include penyelidikan dan fungsi penuntutan. Tadi bukan kuasa yudikatif. Jadi bukan kuasa yudisial maupun yudikatif. Kalau Prof. Edi melihatnya seperti apa, Prof? Nah, kemudian sebentar dulu, kemudian saya ingin ingatkan juga, akar permasalahan ini sebenarnya timbul hak angket ini karena ada sebuah penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum KPK. KPK saya katakan mengatakan
Kelembagaan ya itu. Jadi kebijakan yang ditetapkan bahwa, maaf jangan dipotong dulu, kebijakan yang menyatakan bahwa saksi tidak boleh didampingi oleh penasihat hukum, itu penyimpangan hukum yang luar biasa. Tidak ada negara di dunia yang mengatakan seseorang kalau belum jadi tersangka tidak boleh didampingi penasihat hukum. Di berbagai, Anda kan mungkin suka nonton yang dinonton film-film saja. Coba begitu diperiksa, ditanyakan oleh seseorang, dia belum tersangka. Oke, you mau tanya saya tunggu, saya pakai lawyer saya dulu. Oh, itu hak. Hanya lembaga di Indonesia ini, hanya di Indonesia ada negara yang mengatakan orang tidak didampingi penasihat hukum. Prof. Edi, Anda melihatnya juga sama. Tadi ada dari Pak Nasrullah. Oh ya benar. Saya sependapat dia bukan jangankan yudikatif, kuasi yudikatif saja tidak. Karena dia melaksanakan fungsi penyidikan dan penuntutan, dia tidak mengenal asas diferensiasi fungsional. Semua ada pada satu tangan. Kalau kita lihat fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan dalam konteks integrated criminal justice system, maka dia berbicara adalah on behalf state, atas nama negara. Sehingga saya kira ketika memang ada suatu penyimpangan yang dilakukan, sekali lagi dalam konteks sistem peradilan pidana, saya kembali kepada tadi yang saya katakan, lakukanlah pra-peradilan untuk mengoreksi tindakan aparat. Bahwa apa yang dikatakan oleh Bang Nasrullah, memang seringkali misalnya pengacara tidak boleh dihadirkan dan lain sebagainya, ini memang kelemahan yang kita miliki secara universal dalam sistem kita memang seperti itu. Dan bahwa kalau itu menuju perbaikan ke depan, saya kira sah-sah saja. Ya, ini saya ingin sampaikan, in most cases ya, permainan itu pada saat begitu kita mau melakukan, perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi yang namanya pra-peradilan itu udah nggak bisa lagi. Ini banyak fakta, nanti saya buktiin. Nanti Pak Ahli, Pak Edward juga saya ingin sampaikan, kalau ada pertentangan pendapat, ya logikanya harusnya ini, tanya ke pembentuk undang-undang. Kalau kita lihat historical, ya namanya original intent atau memori vantoleting, jelas itu. Pasal 24 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar itu mengatakan itu kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Tapi pada tahap terakhir dikurangi penegakan hukumnya. Jadi jelas itu, KPK itu posisinya ada di mana, dan KPK itu adalah objek untuk dijadikan pemeriksaan. Saya sudah tangkap maksud Anda, Pak Arteria. Tentu kan gini, ada yang datang ke KPK, bukan hanya satu atau dua, tapi sekelompok tokoh, masa apapun itu kita menyebutnya. Apa yang ingin Anda jelaskan soal langkah DPR sekarang bahwa ini untuk memperkuat KPK? Ya, pertama kami sampaikan, percayalah sebagaimana kami mempercayai dan menghormati KPK di dalam setiap penegakan hukumnya. Setiap anggota DPR yang dipanggil, yang ditangkap, yang bahkan dianiaya sekalipun dalam tanda kutip, kita hormati sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Tapi KPK juga tolong dong. Begitu kita mengadakan yang namanya pansus hak angket, hormati kami juga. Kami ada diparipurnakan, ya sudah berita negara, masa jawaban pimpinan KPK, saya nggak tahu itu. Nggak bisa begitu di berita negara kan Anda mengetahui, repot kalau pimpinan KPK nggak memahami hukum. Jadinya begini. Ya. Kemudian yang kedua, kami juga minta semuanya ini. Tapi yang termasuk pimpinan ahli-ahli KPK ini juga DPR kok. Kalau dikatakan pimpinan DPR. Ya, ahli-ahli ini, ya bangunlah optimisme. Harusnya yang dibangun apa? KPK-nya diperkuat, DPR-nya juga diperkuat. Tapi jangan dibegini, yang satu dibunuh, yang satu apa. Kalau ya kami saja kemarin Pak Fahri mengajarkan kepada kita semua, ya bagaimana seorang mahasiswi diadu sama Pak Fahri. Pak Fahri mengatakan itu hebatnya generasi milenium. Kita tidak mau menghancurkan, merusak pandangan anak muda kepada KPK. Maksud Pak Arteria tidak ada yang ingin melemahkan. Saya ke Prof. Edi. Apa yang mesti dimengerti benar oleh kita warga yang melihat dan menjalani ini semua? Kesimpulan yang ingin Anda katakan apa, Prof? Sekali lagi, yang ingin saya katakan bahwa jangan sampai hak angket ini dia masuk kepada suatu kasus konkret yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa kalau dia melakukan secara dalam konteks melakukan pengawasan secara umum, ya sah-sah saja. Tetapi sekali lagi jangan sampai masuk pada proses hukum yang sedang ditangani. Sehingga ya kita lihat saja arah hak angket ini selanjutnya kemana. Kan nanti bisa dilihat dari proses yang sedang berjalan. Kita akan melihat arah itu, Pak Nasrullah. Saya ingin katakan, hak angket jangan dijegal. Hak angket biar berjalan agar DPR bisa menjalankan fungsinya. Karena kalau selama ini ada pelanggaran-pelanggaran di sebuah lembaga yang sudah begitu menggema di masyarakat, DPR tidak jalan, saya justru akan kecam DPR. Jalankan fungsimu. Ngapain yuk
kalau begitu ya. Nah, tetapi ingat, arah hak angket dan tujuan hak angket itu jangan tergelincir seperti yang sudah begitu mengkristal di asumsi masyarakat. Satu, yang kedua, DPR tolong, ini mungkin adinda saya ini yang saya bangga dengan dia, sudah luar biasa dahsyatnya, tapi saya ingatkan, perbaiki sistem di DPR sendiri. Jangan reses setahun 5 kali, akibatnya RUU KUHAP tidak jadi-jadi. Nanti bisa ngobrol pribadi dengan yang menyebabkan keadaan seperti sekarang karena RUU KUHAP. Baik, Pak Nasrullah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami, ahli hukum pidana UI, Pak Arteria. Kita ngobrol lagi nanti Pak Arteria ya. Kayaknya masih banyak yang ingin bisa diperbincangkan. Prof. Edward Omar Hiarie, ahli hukum pidana UGM. Terima kasih Prof. telah meluangkan waktu untuk kami. Selamat sore, Prof. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Prof. Usai jeda, saudara, sorotan lainnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membubarkan ormas anti Pancasila sebagai kebutuhan yang mendesak. Sorotan lain, di tengah rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur menawarkan diri menjadi kandidat ibu kota baru. Kompas Petang, segera kembali. Tanah Abang ini di luar kota Batavia, dan Batavia ketika dibongkar pindah ke Walter Preden yang lapangan Banteng dan sekitarnya. Tanah Abang juga masih berada di luar kota Walter Preden. Bisa kita bayangkan, bisa kita berimajinasi. Kalau dulu di sana adalah tuan-tuan Belanda gitu. Jadi kalau kita naik tram dulu sampai ke Tanah Abang. Singkap, Rabu 12 Juli pukul 10:30 malam di Kompas TV. KFC jagonya komik kini sampai di kota Surabaya. Kali ini ada Ardit, Wira, Firza, dan Arif yang siap mengocok perut teman-teman dari Surabaya. Gila, kari chicken, karinya beda banget. Customer tengah, Bang. Iya. Terima kasih KFC, KFC, jagonya komik. Yeay. KFC di kota selanjutnya. KFC, jagonya komik. Undian berhadiah 7 miliar 2017 di Demo Bangunan semakin banyak hadiahnya. Mulai dari ratusan juta uang tunai, sepeda motor, TV, kulkas, home theater, kompor gas, hingga ratusan juta voucher belanja. Banyak kenaan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Pesan hotel yang pasti-pasti. Traveloka dulu. Pasti lengkap, pasti harganya, pasti gampang bayarnya, dan pasti bisa nginep. Traveloka dulu. Pasti liburan kemudian. Spekulasi bermunculan terkait banyaknya kasus pembunuhan di Kota Batam dengan korban wanita. Pola berpikir anak-anak sekarang di Batam ini sudah berubah. Galon bebas di Batam memang udah terbiasa. Ada fenomena apa sebenarnya di balik pembunuhan para wanita ini? Benarkah ada kesamaan motif dari para pelaku? Target malam ini pukul 10 di Kompas TV. Ikuti rangkuman berita dalam dan luar negeri di Dunia Dalam Sepekan setiap Sabtu pukul 7 malam di Kompas TV. Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Dengan Perpu itu, pemerintah bisa lebih mudah membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila. Hadirnya Perpu soal ormas disampaikan Menko Polhukam Wiranto. Menurut Wiranto, Perpu ini hadir untuk kebaikan dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan untuk mencederai keberagaman ormas agama tertentu. Saat ini ada lebih dari 300.000 ormas di Indonesia. Dari tahun ke tahun kita mengalami penambahan jumlah ormas yang luar biasa. Dan sampai saat ini telah tercatat organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebanyak 344.039 ormas yang telah atau sedang beraktivitas di seluruh bidang kehidupan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dan ormas tersebut
memang harus diberdayakan, didayagunakan, dan dibina sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif ya bagi pembangunan nasional. Ya, dari selama ini pemerintah memang memberikan keluasaan, membina, memberdayakan agar apa yang dilaksanakan Ormas itu merupakan bagian ya dari pembangunan nasional yang saat ini sedang digalakkan. Terkait Perpu Ormas yang hari ini diumumkan pemerintah, Saudara, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai ini dikarenakan kebutuhan yang mendesak, sedangkan untuk membuat undang-undang membutuhkan waktu yang lama. Iya, penilainya karena kalau lewat undang-undang biasa kan lama pembahasannya, sedangkan kondisi nasional ini perlu. Tapi itu kan sesuai undang-undang juga. Saya kira itu hanya cara, undang-undang itu cara apabila ada ormas yang melanggar. Bagaimana kalau melanggar sesuai dengan izinnya, melanggar apanya itu tentu itu pasti biasa-biasa apa sajalah. Ada mahasiswa tidak sesuai dengan aturan boleh dipecat. Ada organisasi yang tidak sesuai dengan apa izinnya ya pasti perusahaan tidak sesuai izin ya bisa dibubarin sama. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyatakan Perpu terkait ormas tidak hanya ditujukan ke satu ormas anti Pancasila Hizbut Tahrir Indonesia. Menurut Yasona, undang-undang ormas yang ada saat ini tidak mengatur secara spesifik terkait pembubaran ormas yang anti Pancasila. Caranya, enggak lah, masa hanya satu aja. Enggak, nanti itu yang digunakan karena ormas yang lama itu kan sangat hampir tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembubaran seperti itu, ya sangat sulit lah. Jadi sekarang jangan kita biarkan sampai terjadi hal yang tidak baik di depannya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akhil Siroj, membacakan pernyataan sikap 14 ormas Islam untuk mengingatkan pemerintah untuk segera membubarkan ormas radikal dan anti-Pancasila. Secara tegas, Said Akhil meminta pemerintah mewujudkan komitmennya untuk menindak salah satu ormas yang dinilai anti-Pancasila, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Sebelumnya pada awal Mei lalu, pemerintah menyebut akan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan HTI. Pemerintah beralasan HTI terindikasi bertentangan dengan tujuan negara yang berasaskan Pancasila. Lagi yang perlu saya sampaikan bahwa ideologi khilafah ini tidak hanya di Indonesia, tetapi telah dilarang di banyak negara. Kita hitung saja ada 20 negara yang sudah melarang kegiatan Hizbut Tahrir khilafah ini. Sementara itu melalui juru bicaranya, HTI menolak dibubarkan dan membantah jika mengusung ideologi anti-Pancasila. Bisa menilai pemerintah itu melaksanakan Pancasila atau tidak, kan gitu. Ya kan? Menista Al-Quran, melindungi penista Al-Quran apakah sesuai dengan Pancasila. Ekonomi yang kapitalis seperti ini apa sesuai dengan Pancasila. Banyak juga. Dan saat ini proses pembubaran ormas anti-Pancasila sudah memiliki payung hukum baru, yakni Perpu Ormas yang diumumkan Menko Polhukam Wiranto. Akankah bisa memberantas ormas anti-Pancasila di Indonesia? Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke mancanegara, Saudara. Perayaan kemenangan Irak melawan teroris ISIS bertambah setelah pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi dipastikan tewas. Ini adalah konfirmasi kedua atas informasi kematian pendiri ISIS. Konfirmasi tewasnya Abu Bakar al-Baghdadi dikeluarkan oleh lembaga pemantau HAM Suriah yang berkedudukan di Inggris. Baghdadi dikabarkan tewas bersama seorang pejabat tinggi ISIS saat berada di wilayah Deir al-Zor. Kabar tewasnya pemimpin ISIS pertama kali dirilis oleh militer Rusia Juni lalu. Saat itu Baghdadi disebut tewas akibat serangan udara yang dilakukan militer Rusia di pinggiran kota Raqqa. Selain Baghdadi, serangan udara Rusia saat itu juga menewaskan banyak komandan dan pemimpin elit ISIS. Konvoi kendaraan, kibaran bendera dan pakai klakson menjadikan suasana malam di kota Baghdad sangat semarak. Warga turun ke jalan membawa kendaraan mereka demi larut dalam perayaan kemenangan atas teroris ISIS. Kegembiraan serupa juga terjadi di kota Basra. Di kota ini para polisi menghias kendaraan patroli dengan aneka bunga
sebagai luapan kegembiraan atas kemenangan negeri mereka melawan teroris ISIS. Kaum dewasa tak memonopoli perayaan kemenangan. Anak-anak juga turut dalam kegembiraan meski malam sudah larut. شاعرنا مشاعر كل عراق الشريف وان شاء الله يوم نسحل مثل ما سحلنا الزواحف الدواعش نسحل السياسيين الفاسدين اللي دخلوهم للموصل حبيبي Kegembiraan dimulai saat Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi secara resmi mengumumkan kemenangan negerinya atas kelompok ISIS. Perdana Menteri Abadi secara khusus terbang ke Mosul demi mengumumkan keberhasilan pasukan Irak. أعلن هنا من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي الذي أعلنه الدواعش من هنا من مدينة الموصل قبل 3 سنوات وبتضحيات العراقيين وجهودهم ودمائهم استطعنا والحمد لله أن نحقق اليوم هذا الانتصار على هذه الدويلة اللئيمة القاتلة وإلى مزبلة التاريخ. يعيش العراق، عاش العراق. Operasi pembebasan kota Mosul yang berlangsung selama 9 bulan merupakan salah satu perang tersengit yang pernah berlangsung. Masih terkait ISIS, dari Suriah, media terafiliasi ISIS, Amaq, merilis sebuah video yang menggambarkan kehancuran wilayah Raqqa. Ini, saudara, terjadi setelah gempuran serangan udara yang ditujukan untuk melawan ISIS. Serangan-serangan udara dilakukan oleh pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat. Setelah serangan, Amaq langsung merilis video kehancuran gedung di Raqqa. Di video ini hanya terlihat gedung-gedung kosong tanpa ada warga sipil atau anggota kelompok militan. Pada hari Minggu, Lembaga Pemantau HAM Suriah menyatakan serangan udara yang dilakukan kelompok koalisi telah membuat kehancuran besar dan menelan banyak korban jiwa. Namun hingga kini belum disebutkan berapa jumlah orang yang tewas akibat serangan. Sementara itu di sisi lain Suriah, tepatnya di Palmyra, pasukan Suriah juga menggempur kelompok ISIS. Lokasi serangan dekat dengan ladang minyak yang masih dikuasai ISIS. Video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Suriah menunjukkan pesawat-pesawat udara Suriah meluncurkan serangan. Tidak hanya dari udara, tentara Suriah juga menyerang melalui darat lengkap dengan artileri yang mereka miliki. Upaya perebutan ladang minyak di Palmyra terus dilakukan Suriah. Di tengah rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur menawarkan diri menjadi kandidat ibu kota baru. Aksi protes kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti terkait pelarangan cantrang masih dilakukan nelayan di sejumlah daerah. Kompas Petang segera kembali. Bungkus! Saya selalu memberi cap badak ke artis dan kru supaya menjaga tubuh dari panas dalam. Pak Deddy benar, saya hanya percaya sama larutan cap badak. Jangan lupa minum cap badak setiap hari yang ada badaknya. Saya Andrew Darwis, pemimpi, pekerja keras, suka tantangan. Saya Niluh Jelantik, semua gak ada yang instan. Butuh konsistensi dan intuisi. Top Coffee Susu, inspirasi saya setiap hari. Sundulgan. Top Coffee Susu bikin ide ngalir terus, makin cinta. Jadilah Top Generation. Mulai dari sekarang. Top Coffee Susu, enaknya menginspirasi. Dari Wings Food. Spekulasi bermunculan terkait banyaknya kasus pembunuhan di Kota Batam dengan korban wanita. Pola berpikir anak-anak sekarang di Batam ini sudah berubah. Galauan bebas di Batam memang udah terbiasa.
Ada fenomena apa sebenarnya di balik pembunuhan para wanita ini? Benarkah ada kesamaan motif dari para pelaku? Target malam ini pukul 10 di Kompas TV. Saudara, saya akan belusukan masuk ke Mapolda Sumatera Utara hingga ke pojok-pojok kota di Medan. Saya bisa melihat, saudara, ini ada bekas terbakar baik dari kasur maupun dari pintu, dan ini bekas... Aiman, Sabtu 15 Juli, pukul 8 malam di Kompas TV. Bungkus! Saya selalu memberi cap badak ke artis dan kru supaya menjaga tubuh dari panas dalam. Pak Deddy benar, saya hanya percaya sama larutan cap badak. Jangan lupa minum cap badak setiap hari yang ada badaknya. Cindy dan saya Riko masih bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin menyatakan penangkapan 2 teroris di Sukabumi dan Tasikmalaya memiliki jaringan yang berbeda. Ditemui di sela pameran Indo Security di JCC Senayan, Jakarta, penangkapan 2 terduga teroris di Jawa Barat memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang berafiliasi dalam jaringan dan satu lagi menyiapkan serangan tunggal atau lone wolf. Syafruddin juga menegaskan Polri akan terus memperbarui teknologi penyidikan cyber guna mereduksi bertumbuhnya paham teroris melalui dunia maya. Clear sudah ketangkap, udah ya. Siapa? Ya. Pelaku itu siapa? Apakah terafiliasi? Belum bisa dibuka dulu. Sementara ini kan ada 2, ya. Satu yang punya jaringan, satu yang mempersiapkan untuk lone wolf, ya. Itu mempelajari, sudah dijelaskan banyak hal oleh Kadif Humas. Ya. Penangkapan 2 terduga teroris di Sukabumi dan Tasikmalaya, Jawa Barat memperlihatkan jika benih kelompok radikal masih ada di Indonesia. Kepolisian pun siap menangkal pola penyebaran jaringan baru yang meluas melalui internet. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri kembali menangkap 2 terduga teroris di 2 lokasi berbeda. Di Tasikmalaya, Densus 88 menangkap pria bernama Kodar karena diduga terlibat meledaknya bom panci di Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Terduga ditangkap di rumah orang tuanya oleh tim Densus 88. Di hari yang bersamaan, tim Densus 88 juga menangkap seorang terduga teroris bernama Asep Ahmad Bentara. Asep ditangkap karena diduga masuk dalam jaringan CAD. Menurut pemeriksaan sementara, Asep diduga merencanakan penyerangan terhadap Mapolsek Cisaat, Sukabumi, serta Mapolsek Cianjur Kota. Melihat pola penyebaran paham radikal baru, Kepolisian Republik Indonesia siap melakukan penangkalan. Lone wolf itu banyak terjadi sekarang di dunia. Jadi sekarang ini ya, yang orang-orang melakukan kejahatan, orang-orang melakukan serangan seperti radikalisme, terorisme dan sebagainya, ekstremisme, kadang-kadang tidak punya pemimpin. Pemimpinnya itu internet, ya, pemimpinnya teknologi. Oleh karena ini perlu pameran ini. Ya. Nah, ya. Sekarang mereka sudah menggunakan ini. Nah, Polri harus memiliki alat yang lebih canggih daripada yang digunakan oleh mereka supaya bisa meng-attack. Ya. Semua elemen bangsa perlu bersatu untuk menangkal segala bentuk paham radikal. Semua aparat keamanan, baik polisi maupun TNI, harus menggandeng semua lapisan untuk bergerak bersama menghadapi aksi radikal yang berkembang di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lain di Kompas Petang, saudara. Personil TNI Angkatan Udara mulai menggelar rapat teknis proses peluncuran peluru kendali atau rudal di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Kamis besok. Paskas TNI Angkatan Udara akan meluncurkan 2 rudal dan senjata otomatis dengan sasaran tembak pesawat tanpa awak. Tim yang terlibat tidak hanya menerima arahan dari tim ahli Paskas, melainkan juga teknisi asal Korea Selatan untuk pengoperasian rudal Chiron dan teknisi persenjataan dari Swiss untuk pengoperasian senjata Oerlikon Sky Shield buatan Swiss. Menurut rencana, uji coba peluncuran rudal akan dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Bonto Bahari, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada hari Kamis besok. Lokasi peluncuran rudal Chiron juga mulai dipasangi garis polisi. Meski ada pengamanan, masyarakat masih tetap bisa diizinkan masuk untuk melihat peralatan terbaru milik TNI Angkatan Udara ini dari jarak tertentu.
Para nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Kalimantan Barat menggelar aksi damai di Bundaran Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat. Aksi damai untuk memprotes kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti terkait pelarangan cantrang. Selain membentangkan spanduk, para nelayan juga membawa jala ikan sebagai penolakan kebijakan Menteri Susi Pujiastuti. Menurut nelayan, pelarangan cantrang oleh Menteri Susi menyengsarakan nelayan di Kalimantan Barat. Nelayan juga menggelar aksi jalan kaki dari Bundaran Digulis menuju kantor DPRD dan kantor Gubernur Kalimantan Barat. Kita tuntut agar memang pemerintah agar segera untuk merevisi. Kalau memang kita perlu melihat kementerian, menterinya Susi ini keras kepala, kita minta tuntut kepada Presiden. Menterinya dicopot saja gitu loh. Di belahan lain tanah air, nelayan Bandengan, Kendal, Jawa Tengah setuju dengan pemerintah yang melarang penggunaan alat cantrang atau pukat dogol untuk mencari ikan. Nelayan mengaku jika menggunakan cantrang, bibit-bibit ikan akan mati atau merusak ekosistem laut. Pukat harimau kecil ngono. Merusak bibit-bibit itu. Merusak bibit-bibit. Nah kira-kira kalau masnya sendiri cantrang dilarang itu gimana? Ya oke. Oke, malah harus dilarang. Pemerintah saudara memperpanjang masa penggunaan jaring penangkap ikan cantrang hingga akhir tahun ini. Keputusan diambil setelah nelayan berunjuk rasa menuntut pencabutan peraturan yang dikeluarkan Menteri Susi Pujiastuti. Awalnya penggunaan cantrang dihentikan hingga April 2017. Jaring penangkap ikan jenis ini dikhawatirkan merusak lingkungan dan memicu konflik di tengah nelayan. Nelayan yang tergabung dalam sejumlah aliansi berunjuk rasa di seberang Istana Negara Jakarta Selasa siang. Para nelayan tak sependapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang menyebut alat tangkap ikan cantrang membahayakan ekosistem laut. 16 perwakilan nelayan akhirnya diterima pihak istana. Hasilnya nelayan masih boleh menggunakan cantrang hingga akhir tahun. Kan sudah tidak boleh bicara cantrang sama Presiden. Ya sudah tiap tahun juga ada demo toh. Tapi kalau misalnya nelayannya demo di depan istana dulu juga demo. Ya tidak. Tanggapannya gimana terkait demo? Ya tidak apa-apa. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti enggan berbicara banyak dengan unjuk rasa yang dilakukan nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang penggunaan cantrang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini ditempuh karena cantrang dianggap bisa mengancam populasi ikan. Alat tangkap ikan ini juga dikhawatirkan menyebabkan konflik antar nelayan karena dikuasai pengusaha-pengusaha ikan berskala besar. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Warga yang menolak penggunaan hak angket terhadap KPK kembali datang ke gedung DPR. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar DPR menghentikan langkah meneruskan penggunaan hak angket. Warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Cinta Indonesia hari ini berdemo atau berunjuk rasa di depan gerbang gedung DPR. Tertahan tak bisa masuk untuk menyampaikan tuntutannya kepada anggota DPR. Sejak siang hari mereka berkumpul dan melakukan aksi di depan gerbang gedung DPR. Mereka memaksa para petugas keamanan untuk bisa masuk ke dalam kompleks gedung DPR tetapi tidak diindahkan. Mereka menilai DPR lebih baik mengurusi program-program prioritas seperti pembahasan undang-undang terorisme ketimbang menggunakan hak angket terhadap KPK yang tengah bekerja memberantas korupsi. Kami akan kembali, saudara, dengan informasi dari kedatangan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, disambut meriah oleh warga. Bungkus! Saya selalu memberi cap badak ke artis dan kru supaya menjaga tubuh dari panas dalam. Pak Deddy benar, saya hanya percaya sama larutan cap badak. Jangan lupa minum cap badak setiap hari yang ada badaknya. Undian berhadiah 7 miliar 2017 di Demo Bangunan semakin banyak hadiahnya. Mulai dari ratusan juta uang tunai, sepeda motor, TV, kulkas, home theater, kompor gas, hingga ratusan juta voucher belanja. Banyak kenaan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Demo Bangunan.
Tanah Abang ini di luar kota Batavia. Dan Batavia ketika dibongkar pindah ke Walter Preden yang lapangan Banteng dan sekitarnya, Tanah Abang juga masih berada di luar kota Walter Preden. Bisa kita bayangkan, bisa kita berimajinasi kalau dulu di sana adalah tuan-tuan Belanda gitu. Jadi kalau kita naik tram dulu sampai ke Tanah Abang. Singkap, Rabu 12 Juli pukul 10:30 malam di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Tiba saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Berbagai peristiwa penting kami hadirkan dengan tegas. Ragam informasi kami paparkan dengan terarah. Semua kami beritakan dengan tajam dan aktual. Berita utama Selasa dan Rabu pukul 8 malam live di Kompas TV. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bungkus! Saya selalu memberi cap badak ke artis dan kru supaya menjaga tubuh dari panas dalam. Pada di benar, saya hanya percaya sama larutan cap badak. Jangan lupa minum cap badak setiap hari yang ada badaknya.
Terima kasih, masih bersama Kompas Petang, Saudara. Kabar tentang rencana perombakan Kabinet Kerja di bulan Juli ini terus santer terdengar. Kepala Staf Kepresidenan, Teten Mas Duki menjelaskan ada upaya Presiden untuk terus mendorong kinerja para menterinya. Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum berkomentar banyak soal kabar perombakan atau reshuffle kabinet. Namun Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki menyatakan Presiden ingin terus memperbaiki kinerja para menteri untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Teten menyebut Presiden juga memberi perhatian pada kinerja menterinya di bidang ekonomi untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Ya, Pak Presiden kan ingin intinya ingin ada terus perbaikan kinerja pemerintah. Ada tugas pemerintahan kan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di bidang ekonomi kita ingin terus tumbuh, ya walaupun dalam ekonomi global yang sekarang melemah dan mungkin dalam 2-3 tahun ke depan juga keadaan global ekonomi belum menentu, kita alhamdulillah lah bisa melakukan stabilisasi kalaupun tidak tumbuh 5%. Menjadi sorotan evaluasi kinerja. Menjadi perhatian Presiden soal ekonomi karena punya dampak besar kepada masyarakat. Ya kita udah bisa tumbuh, bisa stabil 5% karena belanja pemerintah. Saya kira bukan hanya soal ekonomi, soal pelayanan kepada masyarakat, soal perbaikan gizi masyarakat. Saya kira Pak Presiden setiap tahun itu. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala yang dimintai komentarnya terkait rencana perombakan Kabinet Kerja juga enggan banyak berkomentar. Wakil Presiden menyerahkan perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Hal serupa juga disampaikan oleh pimpinan partai pendukung pemerintah. Salah satunya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Perlu nggak sih Pak ada reshuffle lagi di sisa masa jabatan Pak? Sekali lagi reshuffle itu hak kewenangan prerogatif Presiden. Kabarnya sudah bicara dua kali. Oke. Itu Presiden, haknya Presiden ya. Ketua MPR ini ngurusi gini-gini. Iya. Iya, ya kalau ketua PAN ngurusi PAN dong. Masa ngurusi reshuffle? Tapi kan Bang Asman aku kan di... Kita dari awal koalisi itu tidak ada transaksi. Kita koalisi mendukung pemerintah untuk menjaga rakyat, nggak ada urusan menteri. Di tengah rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur menawarkan diri menjadi kandidat ibu kota baru. Kalimantan Timur ingin bersaing dengan kota Palangkaraya yang lebih dulu disebut sebagai calon ibu kota Indonesia pengganti Jakarta. Disodorkannya Kalimantan Timur mengambil momentum menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Balikpapan. Menurut Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk, Kaltim pantas menjadi ibu kota negara karena sudah memiliki semua fasilitas penunjang untuk ruang lingkup sebuah ibu kota negara, termasuk jaringan listrik dan tanah yang luas. Ini sudah saya praktekkan, walaupun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap untuk menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Siap dalam arti sesungguhnya kita sudah menyiapkan lahan sesuai dengan kebutuhan untuk semua ibu kota. Untuk mengetahui apa yang membuat Kalimantan Timur siap jika dipilih menjadi lokasi ibu kota baru menggantikan Jakarta, kita bergabung dengan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk. Selamat petang, Pak Awang. Selamat petang. Pak Awang, apa yang membuat atau menjadi alasan Kalimantan Timur menawarkan diri jadi ibu kota baru pengganti Jakarta? Sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu saya sudah melemparkan tentang kesediaan Kalimantan Timur. Tetapi baru-baru saat ini kami melihat ada kesungguhan pemerintah pusat untuk membahas memilih Kalimantan untuk menjadi calon ibu kota. Nah, kami juga merasa bahwa Kalimantan Timur sanggup untuk ditempati sebagai calon ibu kota pusat pemerintahan negara kita. Wilayah mana di Kalimantan Timur yang dipersiapkan itu Pak, atau ditawarkan jadi ibu kota? Kami sudah menyiapkan di sekitar kota Balikpapan, di luar kota Balikpapan ada yang kami sebut kawasan
yang kami sebut dengan Teluk Balikpapan. Teluk Balikpapan. Ada sejumlah kesiapan yang harusnya disiapkan untuk kalau memang ingin menjadi ibu kota pengganti Jakarta. Sesiap apa Kalimantan Timur Anda sebutkan adalah wilayah Balikpapan, Pelabuhan Balikpapan? Selama ini kami telah mempersiapkan airport internasional. Sudah menyiapkan pelabuhan internasional. Sudah menyiapkan juga jalan tol. Sudah menyiapkan juga jembatan yang menghubungkan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, jembatan Pulau Balang. Kemudian ada coastal route yang kita bangun juga melalui jembatan tol yang akan dibangun dari Kabupaten PPU ke Balikpapan. Pak Awang, untuk menjadi ibu kota negara dibutuhkan luas yang tanah yang sangat luas. Ada sekitar 300.000 hektar lahan yang dibutuhkan untuk menjadi ibu kota baru. Sudah siapkah Kalimantan Timur dengan luasan seperti ini? Saya kira silakan dari Menteri BPN dan Tata Ruang, besok saya ketemu beliau, saya akan sampaikan. Apakah di Balikpapan, apakah di tempat yang lain, kami sanggup kalau untuk sejumlah itu. Sanggup ya Pak? Ya. Dengan kesiapan, kesanggupan dari Gubernur Kalimantan Timur ini, apakah sudah disampaikan langsung kepada Presiden, menawarkan diri? Besok saya akan menyampaikan langsung kepada beliau. Besok? Secara tertulis, ya. Besok hari Kamis ya Pak, berarti akan bertemu dengan Presiden? Ya, besok alhamdulillah kebetulan Presiden akan meninjau proyek-proyek strategis di Kalimantan Timur. Dan Pak Awang. Perumahan. Ya, Pak Awang, selama ini kan yang menjadi calon ibu kota baru adalah Palangkaraya. Lalu sekarang Kalimantan Timur menawarkan diri. Sebenarnya sesiap apa sih Pak jika dibandingkan dengan Palangkaraya? Silakan pusat menilai. Kami tidak ingin bersaing dengan saudara kami di Kalteng. Tapi kan pusat yang akan menentukan. Kalau kelebihan-kelebihan Kalimantan Timur di wilayah yang Anda tadi sebutkan Balikpapan dibandingkan Palangkaraya yang selama ini sering disebut-sebut sebagai calon ibu kota baru. Karena selama ini Balikpapan disebut juga pintu gerbangnya Kalimantan. Jadi kalau untuk ke Kalteng, Kalsel, ke Kalbar melalui Balikpapan. Tidak perlu lewat Jakarta. Ya. Pak Awang, ibu kota selalu punya permasalahan sendiri, ibu kota negara. Padat, kemudian juga banyak sekali budaya, karakter budaya akan berkumpul di ibu kota. Siapkah Kalimantan Timur untuk menghadapi ini jika nantinya menawarkan diri sebagai ibu kota? Itu sudah kita perhitungkan. Kalimantan Timur ini Indonesia mini. Semua suku bangsa ada. Semua agama ada. Kami di sini tidak pernah berpikir bahwa kami provinsi yang diprioritaskan gitu. Jadi kalau Kaltim ditempatkan masyarakatnya masyarakat yang heterogen dan sangat cocok sebagai ibu kota negara. Apalagi secara strategis letaknya juga sangat baik. Itu persis di Alki 2. Termasuk macet ya Pak, mungkin jadi ancaman juga nantinya kalau menjadi ibu kota. Tidak, saya kira, nah itu bedanya dengan Jakarta. Kaltim tidak akan ada pernah macet, Kaltim tidak akan ada banjir, karena kita pilih kota yang tidak banjir. Baik. Kita tunggu ya Pak, besok Pak Awang akan bertemu dengan Pak Jokowi menawarkan diri sebagai ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Kompas Petang, Bapak Awang Faruk Ishak, Gubernur Kalimantan Timur. Berikutnya saudara, keributan terjadi dalam unjuk rasa menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo di Sulawesi Selatan. Pengunjuk rasa tidak terima saat hendak ditangkap polisi karena mencoba memblokade jalan. Kompas Petang segera kembali. Spekulasi bermunculan terkait banyaknya kasus pembunuhan di Kota Batam dengan korban wanita.
pola berpikir anak-anak sekarang di Batam ini sudah berubah. Jalan bebas di Batam memang udah terbiasa. Ada fenomena apa sebenarnya di balik pembunuhan para wanita ini? Benarkah ada kesamaan motif dari para pelaku? Target malam ini pukul 10 di Kompas TV. Habis nih bro, kita bayar bro. Mau dimakan sayang. Gede banget ya. Food Story, Sabtu 15 Juli, pukul setengah 10 pagi di Kompas TV. Perjalanan menyusuri negeri Katulistiwa, menembus kemajemukan dengan keindahan dan keragaman pesona Nusantara. Sebuah gambaran keaslian Indonesia. 100 hari keliling Indonesia, setiap Sabtu pukul 10 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain, karena pada saat itu dianggap menjadi satu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Saudara, keributan terjadi dalam unjuk rasa menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo di Sulawesi Selatan. Pengunjuk rasa tidak terima ketika hendak ditangkap polisi karena mencoba memblokade jalan. Keributan terjadi ketika sejumlah pengunjuk rasa hendak menutup jalan Alauddin di Kecamatan Rapucini, Makassar. Sejumlah pengunjuk rasa tidak terima ketika ditangkap polisi karena mencoba menutup jalan. Aksi anarkistis kembali terjadi ketika mahasiswa melempari petugas dengan batu dari dalam kampus. Mereka tidak terima rekannya ditangkap polisi dan untuk menghindari bentrokan lebih besar, polisi memilih melepaskan para mahasiswa setelah membuat pernyataan untuk tidak lagi berunjuk rasa menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo di Makassar. Kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Kabupaten Sumba, Barat Daya, Nusa Tenggara Timur disambut meriah warga. Selain menghadiri festival Tenun Ikat, Presiden juga akan menghadiri parade 1001 kuda Sandalwood di Tambolaka. Yang diparadekan saat ini sebanyak 251 ekor. Kehadiran Presiden Joko Widodo langsung disambut dengan pemberian sarung khas Sumba Barat Daya dan sebilah parang yang bergagang gading dan seekor kuda. Pemberian ini sebagai bentuk pemberian gelar kehormatan yakni Rato Sumba Barat Daya. Dalam kunjungannya, Presiden menekankan pentingnya meningkatkan sektor pariwisata di Pulau Sumba mengingat budaya Indonesia sangat beragam. Kebudayaan budaya yang menjadi keunikan kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Saudara, menyusul beredarnya sejumlah surat di media sosial yang dikirimkan ke sejumlah instansi dengan menggunakan alamat surat elektronik jokowiriana@gmail.com, pihak istana menyebut bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu. Ini adalah contoh surat palsu yang ada di media sosial.
dan mengatasnamakan Presiden Joko Widodo. Dalam surat berisi permintaan dukungan ini juga terdapat tanda tangan Presiden Joko Widodo, di mana surat ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Juru bicara Presiden, Johan Budi, dalam pernyataan tertulisnya membantah bahwa surat itu berasal dari Presiden Joko Widodo. Johan Budi juga meminta masyarakat untuk tidak mudah mempercayai surat seperti ini. Istana akan mengambil langkah hukum terhadap pembuat surat ataupun pemilik alamat surat elektronik yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo. Sorotan lain, Saudara. Kapolda Sulut Irjen Bambang Waskito membenarkan ada penemuan barang mencurigakan di salah satu SPBU Desa Tadoi, Kabupaten Bolang Mondow. Kepolisian melalui Brimo Polda Sulawesi Utara masih melakukan pemeriksaan di tempat penemuan barang mencurigakan. Sementara Kapolda Sulawesi Utara menyatakan jika saat ini tim Geganda masih menelusuri isi dari dalam tas ini. Masih dicek oleh Gegana, kita belum tahu juga nanti hasilnya apa, nanti biar press release di sana lah. Sebelumnya, karyawan SPBU di Desa Tadoi melaporkan benda mencurigakan yang berada di dalam kantor SPBU. Petugas kepolisian dari Polsek setempat langsung melakukan pengamanan dan sterilisasi di lokasi. Dua narapidana yang kabur dari Lapas Besi Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah akhirnya dapat ditangkap. Dua narapidana yang kabur selama 4 hari mengaku jenuh tinggal di penjara. Agus dan Hendra yang kabur dari Lapas Nusa Kambangan ditangkap dalam waktu hampir bersamaan di sungai sekitar Lapas Besi. Agus ditangkap sekitar pukul 11.30 siang tadi dan Hendra ditangkap pada pukul 14:45 waktu Indonesia Barat. Mereka kabur dengan cara menjebol plafon ruang sel. Mereka adalah narapidana kasus pencurian yang telah divonis hukuman 18 tahun dan 19 tahun penjara. Keduanya kini masih diperiksa di Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan dan harus mendekam di sel isolasi. Saudara, panitia hak angket KPK mengunjungi Mabes Polri dan bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kompas Petang kembali dengan informasinya. Itu kembung. Itu kembung. Gimanapun kembungnya, bantu redakan dengan Gazero. Gazero, kembung reda. Gazero, kembung reda. Pertama di Indonesia, Sonsi Drink. Taste the double C plus D. Sonsi Drink. Gue suka nih. It's fresh. Sonsi Drink. Taste the double C plus D. Sonsi Drinknya mana? Luar biasa. Ini jadi siapa Bang Panji? Tom Hardy ya? Wah. Mirip Coki. Budaya gitu. Giliran saya. Ya ini ngomong sana. Lihat di kaca angkot, ada stiker pengobatan alternatif, ada stiker caleg, ada stiker pengobatan alternatif khusus caleg. Stand Up Comedy Indonesia Season 7, Jumat 14 Juli, pukul 10 malam. Jangan nyesel kenapa gue tadi bagus ya. Iya di belakang pasti. Di belakang pada nyesel. Bungkus. Saya selalu memberi cap badak ke artis dan kru supaya menjaga tubuh dari panas dalam. Pak Deddy benar, saya hanya percaya sama larutan cap badak. Jangan lupa minum cap badak setiap hari yang ada badaknya. Bagaimana menemukan fakta di balik semua informasi tersebut? News or Hoax? Setiap minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Spekulasi bermunculan terkait banyaknya kasus pembunuhan di Kota Batam dengan korban wanita. Pola berpikir anak-anak sekarang di Batam ini sudah berubah. Galauan bebas di Batam memang udah terbiasa. Ada fenomena apa sebenarnya di balik pembunuhan para wanita ini? Benarkah ada kesamaan motif dari para pelaku? Target malam ini.
pukul 10 di Kompas TV. Saudara, tim Densus 88 anti teror bersama Polres Cianjur menggeledah rumah kontrakan seorang terduga teroris di Cianjur, Jawa Barat sore tadi. Dari hasil penggeledahan, Densus 88 bersama Polres Cianjur menyita sejumlah barang bukti seperti buku-buku dan rompi anti peluru. Rumah kontrakan terduga teroris di Kampung Puncak Suji, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat ini dihuni oleh Asep Ahmad Bentar alias Abu Umar. Asep Ahmad Bentar alias Abu Umar masuk dalam jaringan Jemaah Ansarut Daulah Cianjur dan diduga memiliki rencana untuk menyerang Polsek Cisaat dan Polsek Cianjur Kota. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Densus 88 Mabes Polri ya, berkaitan dengan pengembangan dari beberapa pelaku teroris yang sudah dilakukan penangkapan sebelumnya di Cianjur dan di Sukabumi. Jadi ini adalah salah satu diduga pelaku terorisme yang merencanakan, kemudian juga melakukan pelatihan, kemudian melakukan koordinasi untuk bisa melakukan perampokan untuk mencari dana, untuk memberi senjata. Sorotan kami juga terarah kepada langkah Pansus Hak Angket KPK, Saudara. Setelah pekan lalu mengunjungi Lapas Sukamiskin Bandung menemui narapidana kasus korupsi, Pansus Angket KPK hari ini mengunjungi Mabes Polri dan bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Seusai menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan pimpinan Polri lainnya, Panitia Angket KPK menjelaskan bahwa pertemuan dengan Kapolri adalah untuk menjelaskan tugas dan fungsi Pansus. Ketua Panitia Angket KPK, Agun Gunanjar, juga meminta dukungan polisi dalam menjalankan tugasnya. Kami mintakan dukungan peran dari Polri untuk dapat kiranya tugas-tugas penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket ini bisa berjalan efektif, bisa berjalan efisien, yang tentunya tidak lalu menimbulkan hal-hal yang justru kontraproduktif. Misalkan terjadinya mobilisasi massa, lalu pengerahan yang membuat gaduh. Jadi kami tidak harapkan itu terjadi. Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghormati penggunaan hak angket yang digunakan DPR. Tito juga menjelaskan perbincangan atau dialog dengan Panitia Angket KPK lebih membahas soal pengamanan anggota Pansus dan saksi yang akan dipanggil serta proses kerja Pansus KPK. Diminta untuk memberikan pengamanan misalnya terhadap saksi-saksi atau narasumber yang dipanggil oleh Pansus. Kita siap juga karena itu juga merupakan tugas kepolisian untuk menjamin keamanan setiap warga, apalagi warga yang diundang atau dipanggil oleh Pansus yang merupakan sekali lagi hak daripada DPR yang diatur oleh undang-undang. Kemudian juga pengamanan untuk anggota-anggota Pansus kalau saat ini memang diperlukan. Panitia khusus hak angket KPK menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung, tetapi pula ada yang menolak. Lantas seperti apa pendapat masyarakat atas polemik hak angket KPK? Kami hadirkan tanggapan mahasiswa terkait hak angket KPK oleh DPR. Saya bilang lanjutkan saja apa yang kemudian menjadi pekerjaannya KPK. DPR silakan fokus untuk menciptakan undang-undang saja karena kalau kita melihat belakangan ini DPR tidak terlalu produktif untuk menciptakan yang menjadi tugas intinya. Aku sih justru dengan adanya hak angket itu KPK tuh nggak semakin merendahkan kinerjanya KPK, tapi malah memberikan kebebasan atau otonomi gitu. Jadi seakan kita melihat bahwa KPK itu kerjanya tuh mandiri, nggak ada intervensi dari pihak asing. Nggak setuju sih, yaitu jadi KPK-nya itu mungkin malah melemahkan KPK-nya sendiri.
informasi lain, Saudara, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Dengan Perpu itu, pemerintah bisa lebih mudah membubarkan ormas yang dinilai anti Pancasila. Hadirnya Perpu soal ormas disampaikan Menko Polhukam Wiranto. Menurut Wiranto, Perpu ini hadir untuk kebaikan dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan untuk mencederai keberadaan ormas agama tertentu. Saat ini ada lebih dari 300.000 ormas di Indonesia. Bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah, bukan. Dan bukan juga ya untuk sesuatu yang mengancam kebebasan ormas untuk berekspresi, untuk melaksanakan kegiatan. Kembali tadi saya ulangi, semata-mata justru untuk ya merawat persatuan, kesatuan, dan eksistensi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, saudara sekalian, perlu kita garis bawahi bahwa Perpu ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan Islam. Ya. Tidak sama sekali diarahkan bermaksud untuk ya, mencederai keberadaan ormas Islam atau mendiskreditkan. Tetapi ya, betul bahwa ini ya, diarahkan untuk kebaikan. Terkait Perpu Ormas yang hari ini diumumkan pemerintah, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai hal ini dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Sedangkan untuk membuat undang-undang butuh waktu yang lama. Iya, penilainya karena kalau lewat undang-undang biasa kan lama pembahasannya. Sedangkan kondisi nasional ini perlu. Tapi itu kan sesuai undang-undang juga. Saya kira itu hanya cara. Undang-undang itu cara apabila ada ormas yang melanggar. Bagaimana kalau melanggar sesuai dengan izinnya, melanggar apanya itu tentu itu pasti biasa-biasa apa sajalah. Ada mahasiswa tidak sesuai dengan aturan boleh dipecat. Ada organisasi yang tidak sesuai dengan apa izinnya ya pasti. Perusahaan tidak sesuai izin ya bisa dibubarin. Sama. Anda baru saja menyaksikan Kompas Petang. Terima kasih sudah menonton. Saya Riko Anggara. Dan saya Cindy Sistiarani. Anda dapat menyaksikan tayangan Kompas TV melalui situs www.kompas.tv dan live streaming kami melalui www.kompas.tv/live. Sampai jumpa.